Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga ya selalu mendapat perlindungannya, mendapat doanya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Oke, amin. Pada kesempatan kali ini kembali di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, dimana Mendes siap membacakan readingan kartu-kartu tarot ini sebagai request dari seseorang teman ya, dimana pada kesempatan kali ini Mendes Tarot tentang hati dan jiwa mengambilkan sebuah judul ya, edisi bertanya dalam hati. Tuluskah dia mencintaimu? Ada apakah di balik kata cintanya? Oke, sekali lagi ya, edisi bertanya dalam hati. Tuluskah dia mencintaimu? Ada apakah di balik kata cintanya? Oke. Seperti biasa, Mendes sudah shuffle semua kartu agar menghemat waktu ya, agar kalian tidak jenuh menunggunya ya. Di sini di hadapan kalian sudah tercecer ya 3 pilihan kartu ya. Di antaranya diwakili oleh warna ikat rambut toska, pink dan hitam. Oke. Kalian bisa memilih salah satu, salah dua atau salah tiga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan fokuskan pikiranmu, hatimu dan gunakan intuisi hati kamu ya, dimana intuisi hati itu tidak akan pernah salah. Dan kemudian bayangkan orang yang kamu harapkan atau kamu ingin pertanyakan di dalam hati kamu ya, dan jangan lupa selalu berdoa, karena hanya kepadanya lah semua kita sandarkan. Dan ini hanya sebagai fun reading ya, sebagai prediksi saja, bukan untuk dijadikan pedoman atau alasan atau dasar kalian hidup sehari-hari. Oke, silakan dipilih ya, sahabat aku, sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa terkasih. Silakan dipilih 5 detik saja. Oke, kalau kalian kekurangan waktu bisa di pause kemudian di play lagi ya. Oke, sudahkah kalian memilih? Oke ya, sudah memilih. Sekarang Mendes akan mulai tebar kartunya ya. Posisikan dulu ini agar tidak mengganggu. Oke. Ya. Nah, kita mulai menebar kartu dan mengulik ya. Edisi bertanya dalam hati, tuluskah dia mencintaimu? Ada apakah di balik kata cintanya? Ada ya kalian yang bertanya-tanya ya. Oke. Mari kita mulai ya. Di sini diwakili oleh ikat rambut warna toska milik Mendes ya. Aku taruh di situ. Kemudian kita tebar satu per satu untuk kita ulik. Oke ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari 4 skop ya, bottom of the deck ya. Edisi bertanya dalam hati, tuluskah dia mencintaimu? Ada apakah di balik kata cintanya? Ada skop. 4 skop diartikan sebagai suatu masalah hubungan atau kekhawatiran atau kecemburuan, atau juga bisa juga penyakit atau janji ya, janji. Kalian berjanji dengan dia atau kalian lagi sakit. Pokoknya segala sesuatu untuk yang berhubungan tentang hubungan ya. Oke. Kemudian ada clue-nya di sini, ada 5, 4 ya. Keuntungan dan nasib baik dalam bentuk hubungan ya. Kemungkinan yang tidak terduga ya, tetapi juga pasti ada resikonya ya, karena ini bukan saatnya kalian untuk menjalin hubungan sebetulnya sih. Tapi udah terlanjur ya udahlah, nggak apa-apa. Oh ya, kalian berdealing dengan elemen tanah dan elemen udara. Elemen tanah ya, Taurus, Virgo dan Capricorn, sedang elemen udara adalah Aquarius, Libra dan Gemini. Pribadi dari 4 skop ini aja, dari skop ini, dari speed ini adalah dingin dan mementingkan diri sendiri. Pokoknya kalau yang hitam-hitam itu mementingkan diri sendiri gitu ya, iya. Kemudian untuk perwakilan atau wakil dari perasaannya, dia menggambarkan perasaan dia ya. Di sini ada 4 cup. Kemudian ada strength. Ada
Dan kemudian ada the star tapi terbalik, nih. Kemudian ada queen of wands ya, queen of wands ya. Taruh sini, gerunjal. Sekarang untuk klarifikasinya di sini ada the hangman, kemudian ada temperance ya, kemudian ada seven of cup. Mulai deg-degan kalau ada seven of cup ya. Ada seven of pentacle. Kalian deg gitu ya, dik kalau udah melihat tebaran kartu di situ ada seven of cup gitu, terus ada three of cup gitu, yakin kalian pasti jantungnya deg-degan. Oke. Perasaan dia dulu. Ada 4 cup ya, seseorang yang penuh dengan pertimbangan. Si dia itu lagi mempertimbangkan tentang dirimu dan hubungan kalian, dimana di sini dia mempertimbangkan bahwa kamu itu adalah seseorang yang bisa menaklukkan hatinya. Kamu adalah seseorang yang sangat lembut ya, kamu adalah seseorang yang penuh kenyamanan. Kamu nyaman, dia itu nyaman kalau bersama kamu, secara emosional pun dia nyaman ya. Dan dia kamu itu bisa menaklukkan hati dia gitu. Mungkin dia tuh hatinya memang benar-benar seperti singa gitu. Menakutkan ya, singa kan menggigit, memakan manusia gitu ya. Tapi kamu tidak. Di sini kamu justru lembut, memeluknya, membelainya dengan penuh kasih sayang. Jadi singa yang sepuas itu pun bisa takluk oleh kamu gitu. Ini pertimbangan dia. Mungkin dia punya pilihan lain, mungkin ya. Tadi di sini ada the star tapi terbalik gitu loh. Gimana tuh bisa terbalik itu? Ya nggak tahu, orang tadi ngocoknya begitu datangnya. Ya jadi kamu itu bukan harapannya gitu. Kamu itu bukan harapannya ya. Bukan bersama kamu sepertinya dia tidak semangat, dan kamu itu bukan cahaya kehidupannya. Jadi terbalik semua gitu loh. Kamu bukan kedamaiannya. Karena apa? Kamu itu bukan yang sesuai dengan harapan hatinya, tidak sesuai dengan hatinya ya. Tetapi kenapa dia itu mendekati kamu gitu? Kenapa gitu loh? Tujuannya itu apa gitu loh? Klarifikasinya di sini ada the hangman tentang perubahan ya, perubahan dan pencarian jati dirinya tuh. Berarti di sini tuh dia tuh mendekati kamu atau bilang kata cinta sama kamu itu hanya seolah-olah itu dia itu untuk belajar berubah menjadi lebih baik gitu. Siapa tahu nanti kenal kamu jadi berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Dia selama itu lagi mengalami suatu penyembuhan ya, lagi mulai healing gitu ya, dan dia lagi mencari kebenaran tentang masa lalunya gitu. Jadi dia tuh lagi berpikir untuk coba deh aku kalau sama kamu gitu, bisa nggak itu aku bisa berubah nggak, terus aku tuh bisa melupakan masa laluku nggak gitu ya. Jadi dia bilang cinta sama kamu, bilang sayang sama kamu tuh cuman untuk obat saja, karena sejatinya dia itu ada pilihan lain selain kamu. Jadi kamu itu cuman aduh nomor satu gimana ini. Kamu hanya dijadikan satu objek pembanding gitu loh, hanya dijadikan sebagai objek pembanding. Dia nggak pernah tulus mencintai kamu, karena dia dalam dasar hatinya dia bicara kalau kamu itu bukan harapan di hatinya. Kamu itu tidak sesuai dengan harapan di hatinya, walaupun kamu itu punya kelebihan sebagai seorang yang bisa menaklukkan ya. Kalau pria ya kamu yang menonton wanita gitu, feminim gitu. Dia itu melihat kamu itu sebagai seseorang bisa menaklukkan, lembut dan nyaman gitu. Jadi makanya dia masuk ke ranah kamu gitu ya, ranah kehidupan kamu. Ternyata kamu tidak sesuai dengan perasaan dia, tidak sesuai dengan hatinya, dan tidak sesuai dengan harapannya. Karena apa? Selama ini dia itu cuman lagi masa-masa healing, lagi masa penyembuhan ya. Jadi ya itu kata aku, kamu tuh hanya sebagai objek perbandingan dan objek untuk ya perbandingan lah, cocoknya untuk dibandingkan dengan orang yang dia
dahulu dia sayang, dia cinta, atau yang dahulu pernah dia pernah jadi pasangan dia gitu. Terus melihat kamu kok sepertinya orangnya sempurna gitu, lembut, nyaman gitu, terus bisa menaklukkan hati orang gitu ya, kenyamanan secara emosional gitu, hingga pada akhirnya dia datang ke kamu gitu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan prinsip dia dan tidak sesuai dengan hati dia, kamu ini di sini. Tapi dia terlanjur mengatakan cinta sama kamu ya. Dia itu bohong, tahu nggak namanya bohong. Karena apa? Dia itu lagi proses penyembuhan, lagi proses healing, lagi proses perubahan dari yang kemarin mungkin terluka dengan kekasihnya ya. Dan dia itu termasuk tipe apa, pilihannya itu banyak, termasuk kamu itu dimasukkan kategori sini itu untuk dibanding-bandingkan dengan yang lain gitu, untuk perbandingan gitu, apakah dia lebih baik atau tidak gitu loh. Jadi ya apa namanya ya, ini ya keterlaluan ya, kita dijadikan uji coba gitu, main perasaan lagi. Aduh, dia main hati buat kamu, tapi kamu udah benar-benar baper dan kamu kebawa perasaan, tapi ternyata dia tidak pernah mengharapkan kamu sejatinya itu, karena kamu bukan yang sesuai dengan hatinya gitu. Ya, kamu udah menunggu sebetulnya, udah menunggu, dan dia sendiri juga menunggu sesuatu yang tepat dengan hatinya. Dia lagi menunggu seseorang yang tepat dengan harapan hatinya, yang sesuai dengan keinginan dia. Jadi bukan kamu. Kenapa ya ada yang seorang yang seperti ini ya? Ya, ini yang nomor 1, masalah hubungan ya. Di pertemuan dedeknya juga disebutkan kalau sekarang ini bukan saatnya untuk kamu itu. Di sini ya, di clue-nya udah ada rambu-rambu tadi, bahwa di sini itu bukan waktunya atau saatnya kamu untuk melakukan hubungan. Udahlah, kalau memang benar ini yang kamu alamin ya, menurut aku ya udahlah, nggak usah dipertahankan ya. Ya, di sini juga kan udah ada sarannya tadi. Kemungkinan yang tidak terduga ya, berita-berita yang kemungkinan tidak terduga, yang kemarin itu taunya kamu tuh dia tuh cinta sama kamu, sayang sama kamu, kalau ngomong ya manis-manis kayak gitu, ternyata cuma kasih harapan doang. Ternyata dia itu sebenarnya nggak mau sama kamu karena kamu tidak sesuai dengan harapan dia, kamu tidak sesuai dengan kriteria dia gitu loh ya. Terus start aja sampai terbalik kayak gini kan memang sudah benar-benar tidak menginginkan kamu ya. Buat apa kamu bertahan? Nomor 1, tinggalin aja. Dan di sini juga udah dikasih clue-nya kan, bukan saat yang tepat untuk menjalin hubungan atau untuk melakukan hubungan apapun itu, asmara apa ya. Dia di sini masih menunggu seseorang yang akan datang yang tepat sesuai dengan perasaan dia, dengan hati dia. Ya udah, tinggalin aja sih. Nomor 1, buat apa bertahan? Makan hati. Makan hati. Bukan makan hati, makan nasi. Ya, kok ada gitu ya seseorang seperti ini ya? Ya ada lah, Nes. Dan kamu korbannya kalau kamu yang ngalamin dong. Kalau aku langsung cabut aja ya, langsung udahlah permisi gitu. Kalau memang benar ya, tadi harus diteliti dulu ya. Ini kan prediksi, bukan langsung jadikan patokan. Oh iya kata Mendes, jangan. Lihat dulu bacaan kamu kan. Ini kan energi banyak dari semua orang. Jadi bisa ya, bisa tidak, bisa benar, bisa tidak. Jadi tergantung kamu. Jangan langsung Mendes bilang begitu, bukan. Ini hanya prediksi saja. Jadi kamu bisa cari tahu kalau memang ada gejala-gejala seperti ini dan ada kata hati kamu yang mencurigai sesuatu tentang dia, ya bolehlah kalian ilik-ilik lagi, kalian telusuri. Tapi kalau tidak terbukti ya jangan langsung kamu putuskan ya. Ini buat yang ngalamin seperti ini dan memang udah kalian telusuri dan terbukti gitu. Ini cuma pesan dari kartu media tarot. Jadi terus cara ngambilnya energi kan secara total itu loh, tidak cuma punya kamu sendiri lah. Kalau pengen tahu punya kamu sendiri tentang kehidupan cinta kamu sendiri ya, berarti kamu harus personal reading dong ke Mendes ya kan. Ini kan general umum gitu loh, punya orang banyak gitu. Ya.
jangan nangis dong, nggak bagus, nggak bagus ya. Jangan nangis, malas ya Mendes kalau punya teman suka nangis. Nangisnya itu tuh untuk cuman untuk menangisi hal-hal yang nggak penting-penting, kayak itu percuma gitu. Mending nangisin Mendes aja. Kenapa Mendes nggak bisa ketemu kamu? Mendes mah bercanda. Enggak sayang, ini kalau difikirkan secara benar-benar kalian nanti baper, terus kemudian kamu merasa seperti dimanipulasi gitu kamu. Tapi tidak, ini hukumnya general ya, general, energi segala macam penjuru aku tarik untuk masuk ke sini. Kalau memang dialami ini harus telusuri dulu, jangan di, kalau belum ada bukti jangan pernah memvonis, namanya itu kejahatan cinta. Kalau di sini, kalau di pemerintah kejahatan hukum ya. Aku tanya Goldex dulu, apa yang harus kamu lakukan? Sarannya mohon diberikan ya. Ini mohon diberikan saran untuk hubungan file nomor 1. Oh, dikasih banyak sayang. Nomor 3, nomor 4. Ini bonusnya 2 nih. Oke, kita buka untuk sarannya ya, yang mengalami hubungan pilihan nomor 1. Single parents, kamu single parents atau dia yang single parents? Oh, oke. Ya. Kedua ya. Jadi kurang konsen. Aku bayangin orang yang punya perilaku seperti ini tahu. Saling menghormati ya, saling menghormati dong. Jangan kita dijadiin perbandingan kayak gitu. Kalau enggak ya enggak aja sih. Jangan bilangnya cinta tapi ternyata gak sesuai dengan hati ya kan. Hidup adalah perjalanan. Oh, ini termasuk perjalanan hidup kalian, berarti ya harus sabar. Ngadepin orang kayak gini, kalau udah tahu kayak gitu ya mending mundur aja. Si dia jatuh cinta padamu. Oke, mudah-mudahan nanti ending-endingnya dia jatuh cinta ke kamu ya, atau kamu yang jatuh cinta sama dia tapi dia memperbandingkan kamu dengan yang lain ya, sebagai uji coba. Egois ya, aku pikir seseorang yang seperti ini tuh egois ya kan. Egois kan, kita dijadikan objek perbandingan gitu loh, itu apa namanya, egois lah. Kamu terima nggak kejadian seperti itu? Tentu enggak kan. Nah, tangga kehidupan, hidup adalah perjalanan. Kita seperti melalui tangga dari satu ke satu ya, dari satu ke satu, semakin menjadi ke level yang atas tinggi itu kamu akan dijadikan pribadi yang lebih kuat ya. Nah, setelah kejadian ini ya, kalau memang ini kamu alami ya gitu, kamu harus benar-benar bisa meninggalkan masa lalu kamu. Kalau memang ini cuma perbandingan ya udah, anggap saja nanti masa lalu kamu selesaikan masalahnya, terus kemudian kamu membuka lembaran baru ya. Oke, aku shuffle word of amponya. Jatuh ya, sudah jatuh 2 nih. Aku buka dulu. Warnanya hijau-hijau itu udah melo-melo, itu suka sama warna hijau. Gadis pemimpin atau empress atau abundance ya, oke lah, nggak masalah ya. Empress ya kan, mau apa lagi coba ya kan. Kamu harus pakai aja sih, nggak usah dilanjut-lanjut, buat apa ya. The Empress itu diartikan sebagai apa ya namanya ya, manja. Nah, kamu dianggapnya itu sebagai manja, itu manja gitu loh, jadi tidak sesuai dengan hatinya. Mungkin si dia ini mau cari seseorang gadis atau seseorang pasangan yang kuat seperti baja gitu mungkin ya. Jadi kamu tuh kalau terlalu manja itu tidak masuk di kategori dia gitu ya. Aduh, ada aja, emang nggak kelihatan kalau manja apa enggaknya ya. Kalau udah telusurin dulu gitu. Nah, kegagalannya adalah, anggaplah ini suatu kegagalan buat kamu ya. Jangan pesimis, di depan sana masih banyak berjejer-jejer pasangan orang baik ya, orang-orang yang baik selain dia ini. Mendes jahat ya.
Ya habisnya begitu, aku baca aja terbawa emosi, aku jengkel aku kalau ada orang yang seperti itu mempermainkan perasaan orang ya. Kalau orangnya di hadapan Mendes udah tak sentil itu. Sini tak sentil kamu. Oke, yang pilih nomor satu, jangan berduka, jangan mengecewa ya. Ini adalah prediksi saja ya. Tapi kalau kalian ngalamin, ya langkah-langkah berikutnya itu apa? Kalian ya, kata Mendes. Ya udah, kalau kamu memang bisa bertahan dengan orang seperti ini, ya bertahanlah ya. Sampai kapan terserah kamu. Tapi kalau kamu nggak kuat ya udah sampein aja kalau aku nggak mau lagi sama kamu ya gitu. Tapi harus telusuri dulu, jangan ujuk-ujuk kamu kata Mendes itu kamu itu begini, enggak, aku nggak ngajarin kayak gitu ya. Oke ya, cukup ya. Oke, terima kasih yang pilih file nomor satu ya, semoga bisa menjadikan pencerahan ya, bisa menjadikan motivasi untuk yang lagi ngalami seperti ini, bagaimana solusinya ya. Tadi udah dikasih tahu kan sama Mendes saran-sarannya ya. Bertahanlah kalau kamu sanggup bertahan, kalau enggak mati tinggalin aja sih, buat apa makan hati. Yang ada kalian malah kurus tanpa sebab, tahu-tahu kurus, tahu-tahu sakit kan, kesian. Nanti Mendes nyarinya kemana, lah si A si B kemana kok kurus. Biasanya kan dia selalu intens di channel Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa, tiba-tiba gara-gara ini readingan ini kamu jadi sakit. Nggak boleh ya, udah sikapi dengan bijaksana. Ini adalah hukumnya general karena Mendes menarik segala energi dan siapapun ya, bisa resonan bisa tidak ya. Kalau iya kamu mencuriga-curiga seperti ini ya, kamu ya telusurin dulu, jangan langsung diputuskan, kurang bagus, nanti menyesal pada akhirnya ya. Oke, yang pilih file nomor satu, terima kasih. Jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pesan-pesan atau video-video yang lebih bagus dari Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Jangan lupa ya. Tolong di-share ke sahabat-sahabat kalian, siapa tahu ya sahabat kalian juga nanti langsung jadi jodoh dengan Mendes, berjodoh di channel Mendes maksudnya gitu ya kan, kita tambah banyak berteman ya. Semoga channel Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ini menjadi pilihan ya buat kalian semua ya, yang di sini syarat dengan saran dan solusi. Oke, yang mau japri itu mohon ya. Kalau yang cowok itu jangan ngajak video call ya, aku itu kan ada punya keluarga, nanti ada timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan kan, ndak kasihan nanti kalau Mendes dibenci sama anak-anak Mendes gitu ya. Jangan salah, Mendes terima video call dari cowok-cowok gitu, anak-anakku pada ngejerit-jerit mami gitu ya kan. Oke, aku menghormati kalian, sangat menghormati. Tapi kalau mau japri ya call biasa aja ya. Maaf ya, sering nggak banyak yang nggak Mendes angkat, itu bukan karena Mendes nggak suka, tapi udah sering kali dibilangin jangan pernah video call kecuali sama-sama sejenis gitu ya kan. Mendes kan jenisnya kan feminim, kalau sesama feminim enggak apa-apa, tapi kalau beda jenis itu takutnya anak-anak Mendes itu menilai bundanya itu tidak bagus gitu loh. Sorry ya buat yang video call, dan udah banyak ya yang video call nggak diangkat, dicuekin aja. Tapi kan sudah bilang jangan pernah video call gitu kan, nggak mau. Takut anak-anakku pada curiga ibunya nggak bagus, nggak bisa jadi contoh ya kan. Oke. Jadi curhat sekali. Yang mau berjabri aja, kalau mau call aja, nggak usah pakai video. Terus kalau mau chat kan itu monggo silahkan ya, tapi kadang-kadang kan responnya agak telat ya, jangan marah dong sayang, aku hanyalah manusia biasa. Oke, terima kasih sekali ya, bye. Halo, jumpa lagi ya, masih bergabung di channel Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Apa kabar kalian? Baik, nomor 2. Semoga kabar baik ya. Kita mulai untuk membacakan pilihan kartu yang nomor 2 ya, dimana diwakili oleh warna riket rambut pink ya. Ya, edisi bertanya dalam hati, tuluskah dia mencintaimu? Ada apakah di balik kata cintanya? Kalau kalian memang bertanya-tanya dalam hati, ayo kita ulik bareng-bareng melalui media kartu tarot ini ya. Siapa tahu bisa ada suatu di sini ya, bukan bukti ya, ada sesuatu yang bisa nanti kamu tahu gitu ya. Oke ya, kita terbakar kartunya ya.
Di sini sebagai bottom of the deck-nya ada 3 hati, oke. Kemudian ada clue-nya yaitu 2, 2, 2 ya. Untuk mewakili perasaan dia dari titik tarotnya ada 8 hati atau X of Swords atau 8 pedang. Di sini ada 3 pedang atau Three of Swords. Kemudian ada The Emperor ya, oke. Kemudian ada Seven of Swords, pedang semua ya, apa. Kemudian klarifikasinya ada Page of Cup. Kemudian ada Page of Swords ya. Kemudian ada Three of Wands, 3 tongkat, dan ada Nine of Swords. Oke. Mari kita ulik satu persatu ya. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Edisi bertanya dalam hati, tuluskah dia mencintaimu? Ada apakah di balik kata cintanya? Ya, ada apa di balik kata cintanya? Di sini ada 3 hati. Ya. 3 hati diartikan sebagai kamu harus berhati-hati ya. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatnya atau membuatmu menyesal pada akhirnya ya. Kepribadian dari bottom of the deck ini ya, hati ya, adalah pemalu dan penolong. Elemen yang berdiri dengan kalian adalah ada elemen tanah ya, ada Taurus, Virgo dan Capricorn, juga ada elemen udara ya di sini. Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Kemudian ada clue-nya 2, 2, 2 ya. Di sini diartikan sebagai buat kamu ya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan karena ini adalah domainnya yang terbaik. Dan keberhasilan cinta ya, keberhasilan pribadi itu ya, akan terjadi keberhasilan pribadi atau percintaan. Tetapi ya, kalian harus hati-hati, di sini akan ada seseorang yang akan merusaknya gitu. Dengan 2, 2, 2, 2 ini pasangan kamu berpasangan itu. Nah, ini ada garisnya ya. Oke. Kemudian kita ulik perasaan dia itu bagaimana sih saat ini sih dia ya, masih terkekang pikirannya karena dia terluka di masa lalunya ya. Dia sangat terluka yang teramat dalam sehingga tidak bisa melupakannya, bahkan dia sampai ke beban pikiran dia yang selalu membelenggu dia untuk melangkah ke depan tuh, karena seperti pikirannya itu terbelenggu atau terkekang oleh kehidupan dia di masa lalu, atau maksudnya gini, oleh orang masa lalu. Dia patah hati tapi yang fatal gitu. Kasihan ya. Karena seseorang, perbuatan dari seorang maskulin atau seseorang dari feminim di sini bisa diwakilkan seperti itu. Karena apa? Di sini ada The Emperor. Kalau udah dijajarkan sama The Emperor itu, di sini kekuasaan main kan. Ya. Kekuasaan apa? Kekuasaan hati dia. Ya. Terus gimana Des kemarin, kalau kan saat ini juga masih jalan sama aku? Iya, tapi iya dia di pemikiran di hatinya itu ya nggak ada sama sekali hati buat kamu. Karena apa? Dia lagi sibuk dengan lukanya, sibuk dengan masa lalunya, karena hatinya sangat tersakiti sekali. Ini kan masa lalu ini, dia belum bisa melupakan, mungkin beban berat buat dia ini. Jadi kalau kamu sayang ya hibur dia dong. Kalaupun nggak jadiin pacar ya jadiin teman, nggak apa-apa. Dia perlu pertolongan di sini karena kekuatan The Emperor di sini nih, ini benar-benar menguasai. Emperor kan kekuasaan ya. Jadi benar-benar pikiran dan hatinya itu dikuasai oleh rasa sakit gitu, rasa sakit hati akan masa lalu. Tentunya bukan sama kamu, kan masa lalu. Makanya di sini diklarifikasikan itu hubungan kamu sama dia itu belum yakin dengan perasaan dia sendiri. Dia itu tahu cinta, tahu nggak ngerti, belum tahu. Ini masih ragu-ragu dia itu. Ya kalaupun kalian jalan berdua itu sekedar jalan aja gitu. Tapi dia nggak main hati. Gitu. Dia cuman mungkin kamu dulu yang gebet dia kali ya. Lagi nggak tepat kamu kalau kamu ngebet dia. Ya dia lagi terluka. Dia masih ingat masa lalu dulu. Kayaknya ini ya,
ada luka itu kan, ada luka yang bahagia itu pasti gambarnya tersenyum, tapi ini kan enggak, mata ditutup, badan diikat, bajunya lusuh, bawahnya becek, dan sama-sama belakangnya itu gedung yang runtuh ya, itu udah rusak banget gedungnya, terus dipagerin dengan pedang-pedangnya. Ini suatu beban hidup, atau bukan beban hidup, pikiran yang mengekang dia karena masa lalu dan sakit hati ini di sini kan dia nggak bisa melupakan masa lalunya. Dia benar-benar dikuasain hatinya, pikirannya oleh kekuasaan emperor ini. Di sini tuh kan disandingkan dengan emperor, dari kekuatan itu dia benar-benar hati dan pikirannya itu dikuasai oleh masa lalu. Mungkin sakit banget ini, masa lalunya membuat dia betul-betul seperti ini ya. Kan jalan sama aku ya, dia jalan aja, karena dia sendiri juga belum yakin dengan perasaan dia belum ngerti ini cinta atau bukan, ini masih apa tuh nggak tahu. Pokoknya kalau kalian jadi teman jalan, ya teman jalan aja. Dia belum akan menawarkan cinta karena dia masih ragu-ragu. Tapi dia pernah bilang cinta loh, dia ya di sekedar di bibir aja, biar kamu nanti bisa masih bersama dia jadi teman gitu. Tapi nanti nggak tahu nantinya kan, soalnya kan kita nggak tahu namanya kuasa Tuhan membolak-balikkan hati manusia. Yang kemarin terluka tiba-tiba menjadi sembuh, menjadi sakitnya itu hilang semua ya kan. Dia juga lagi berpikir untuk berpikir untuk hidupnya dia itu mau dibawa kemana gitu loh. Dia tuh memandangi apa namanya, luas tuh padang apa lautan tuh. Sejak kapan ada laut warnanya kuning? Itu di senja hari kayaknya dia. Ya mas, senja hari itu kan identik dengan kegelapan ya. Dia ingin sekali juga sih melepaskan. Ini masih digenggam ini. Tongkatnya itu masa lalunya masih digenggam sama dia. Dia merenung melihat keadaan tuh, ada banyak perahu berlayar. Ya lautnya kuning, karena kan apa? Ini dia lagi di suasana kayak sunset, tapi bukan sunset kan bahagia menyenangkan, dalam keadaan keredupan hatinya dia sampai nggak bisa tidur ya, sampai nggak bisa tidur. Jadi saat ini tuh dia lagi punya beban pikiran, lagi gelisah, lagi gundah, lagi sakit hati, lagi nggak bisa meninggalkan masa lalu, mungkin karena memang kenangannya itu terlalu sakit banget ya. Jadi kan dia tapi butuh teman ya, teman mendekati kamu untuk menjadi teman sharing atau teman jalan, agar dia nanti siapa tahu ya di hati dia itu ada harapan bisa melupakan masa lalunya terus bersama kamu. Tapi di sini kamu belum punya status apa-apa. Dia masih memandang luas. Ya, itu yang iya. Dia sendiri lagi dilingkupin dengan masalah dia sendiri ya. Dengan masalahnya dia sendiri. Tapi coba kita tanya ke keluarganya, siapa tahu nanti di sini ada jalan keluar ya. Soalnya di sini ada clue-nya itu kan, ada seperti ini, ada clue yang dibilangnya apa yang kamu inginkan akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Siapa tahu nanti kamu benar-benar jadi sahabat dia belum menawarkan cinta ya, kamu bilang cinta enggak ya, cinta aja, dia bilang gitu aja sih, tapi dia sendiri masih ragu sama perasaan ya. Semoga saja nanti bisa berubah menjadi sesuatu yang indah buat kamu ya. Oke, kalau kamu mau bertahan aja. Ini orang lagi terluka, nggak bakal nyakitin kamu, tapi juga bisa juga dia akan setia kalau nanti benar-benar mendapat suatu chemistry buat sama kamu. Jadi kamu kok telaten nemenin dia, kamu kok penyayang, siapa tahu dia bisa hatinya terobati karena bersama kamu ya. Dia bisa jadi seseorang yang sangat penyayang karena dia udah, ibaratnya kalau orang itu udah makan asam garamnya, terluka karena cinta itu kayak apa, itu dia udah tahu. Jadinya ya nanti kalau jadi bisa setia sama kamu ya. Kamu kalau mau bertahan aja sih, aku nggak nyuruh untuk ninggalin. Justru dia itu seperti ini tuh perlu pertolongan ya, perlu hiburan. Kalaupun nggak jadi pacar ya paling tidak kita bisa menghibur. Pernikahan atau mungkin dia kecewa yang amat berat itu mungkin karena pernikahannya dulu tuh gagal gitu aja, jadi kayak shock gitu ya, jadi terluka. Yang dia bayangkan indah-indah ternyata semuanya gagal, tidak jadi menikah gitu. Jadi terlukanya tuh teramat sangat dalam dan benar-benar menyita pikirannya gitu, dikuasain hatinya, dikuasain oleh
Ini the emperor ini dikuasai oleh masalah putus cinta, masalah kegagalan cinta yang jadi pikiran dan hatinya itu nggak ada, belum single parent. Nah, bisa jadi dia seseorang single parent yang gagal dalam pernikahan, juga bisa terluka juga kan ya gitu. Siapa coba orang yang sudah menikah terus diputus gitu aja sama pacar atau suaminya, pasti shock kan ya. Ini seperti juga ini tunangan yang udah mau menikah, udah dia mau pernikahan tapi gagal, akhirnya apa, dia shock juga ya. Kalau pacaran juga begitu juga. Kalau pacaran kalian sudah benar-benar sayang, tahu-tahu ditinggalin gitu ya, dia pergi saat kamu tuh lagi sayang-sayangnya gitu kan. Tanggal 10 kalian jadian tanggal 10 apa? Atau putus di tanggal 10, atau kalian lahir di tanggal 10, atau ada apakah di angka 10 itu? Hanya kalian yang tahu. Terus ada angka 9. Ada apa ini? Siapa yang lahir di angka 9 ya? Lahir di angka 9 ataupun di angka 10. Ini ada apa di angka 9? Angka keramat mungkin. Itu kan tanggal lahir Mendes. Oh, Mendes lahir tanggal 9 iya. Mendes lahir tanggal 9. Janda. Dia seorang janda apa? Atau ini yang menonton adalah seorang janda ya, yang kemarin terjadi permasalahan perpisahan karena suaminya selingkuh, atau karena kenapa, atau karena masalah lain ya, karena momongan, nggak dapat momongan gitu. Jadi pasanganmu meninggalkanmu, atau yang lain, atau suamimu kena godaan, atau pacar kamu atau tunangan kamu kena godaan seorang janda. Kalau yang nonton itu maskulin ya. Tapi kalau yang nonton ini feminim ya, berarti kamu yang janda dong. Ya. Ya udah sih, apapun yang terjadi itu sudah jadi kayak semacam dinamika hidup ya, atau semacam pembelajaran hidup. Jadi menyesal jangan, meratap jangan, mengeluh jangan, cukup kamu menangis saja untuk mengurangi luka sesek di hati kamu itu, biar kamu itu tidak menjadi suatu beban hati kan. Kalau kita nangis ditahan-tahan juga di dada juga jadinya sakit. Apapun yang terjadi anggaplah sebagai anugerah ya. Jangan pernah menyalahkan Gusti Allah, jangan menyalahkan diri sendiri, ataupun jangan menyalahkan keadaan ya. Semua memang sudah diatur dan diskenario oleh Yang Maha Kuasa. Jadi ya dengan legowo aja, tahu nggak legowo? Dengan ikhlas, dengan niat yang baik. Nah, semoga dijadikan ini adalah suatu pembelajaran yang baik dan berguna di akhir nanti. Memang lukanya luka, tapi ya gimana sih, luka kan harus diobatin. Caranya bagaimana? Ya, kita lebih menyenangkan diri gitu aja, lebih berhibur diri, banyak kumpul sama teman-teman agar bisa melupakan masalah. Nah kalau udah sampai rumah kok keinget lagi, ya sembahyang, kayak sholat. Kayak kalau yang non muslim ya sembahyang atau ibadah, kalau yang muslim ya sholat, ya kan, banyak cara ya. Seperti ini ya, nomor 1 aku software dulu ini Weight of Ambonya ya. Saran alam buat kalian ini apa? Kalau kalian yang lagi gebet ke ujuk-ujuk udah diajak jalan ke sana ke sini, ternyata kok dia nggak cinta, belum dia bukan nggak cinta, dia itu cuman masih ragu-ragu dengan perasaannya gitu loh, yang lagi gebet ini ya. Karena apa, dia juga lagi ada kebetulan masalah yang sangat amat berat menyita pikiran dan hatinya gitu. Jadi kamu sementara ini jadilah teman jalan aja, jadi fun relationship. Orang Jawa kalau ngomong susah. Soalnya makanannya apa, diwul, kamu nggak diwul itu dari singkong yang ditumpuk terus di langsung itu. Oke, aku ini ya, Safo mohon diberikan, tolong dibantu 1 atau 2 untuk pesan dari semesta. Oke, terima kasih. Apa pesannya alam buat kalian? Aku yakin loh kalian bakal kuat, gak bakalan nangis setelah menonton Mendes, walaupun ini kejadiannya sangat menyakitkan awal-awalnya. Tapi kalau udah apa namanya, kalau udah melihat video Mendes ini, kalian bakal, oh iya benar kata Mendes, segala sesuatu adalah anugerah, dan sebagai pembelajaran aku untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Itu tujuan Tuhan, itu tujuan Allah ya kan. Jangan mempermainkan Allah nanti ya, Mendes pesan.
Kalau udah punya hubungan lagi, hubungan baru, jangan pernah mempermainkan ya, agar kamu tidak dipermainkan atau dia mendapatkan karma buruk ya. Ini pesan dari alam ya. Oke deh, nah gitu tuh. Penuh kasih Tuhan, hidup kalian tuh penuh dipenuhi oleh kasih Tuhan, jadi jangan takut Tuhan akan meninggalkanmu, tuh jangan takut ya sayang ya. Semua yang terjadi udah di skenario oleh Yang Maha Kuasa, jadi jangan takut ya. Oke. Ya. Oke ya. Ngerti. Sarannya tadi udah tak selipin loh. Jadi sekarang tinggal Mendes bilang, tolong jangan lupa yang pilih nomor 2, like ya, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa share ya video ini ke sahabat-sahabat kalian, siapa tahu gitu ya bisa berjodoh dengan channel Mendes ya, karena di sini syarat dengan saran dan solusi ya. Oke, kalau kalian mau capri nanti aku nomor HP-nya aku WA-nya aku lampirin di videonya ya. Oke ya sayang ya, nomor 2 semangat, jangan jadikan ini adalah beban, ini hanyalah prediksi. Kalau kalian ngalami ya seperti ini, solusinya tadi udah dikasih tahu. Oke, terima kasih, bye, semangat selalu ya. Oke, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Sekarang tiba saatnya kita bacakan ke pilihan kartu yang ketiga ya. Belum ngantuk kan? Belum ya. Kita di sini diwakili oleh ikat rambut warna hitam. Oke, mudah-mudahan tidak sehitam nanti ya, tidak sehitam tadi rambut itu hasil readingannya ya. Pasti kalian takut ya. Kita mulai ya dari bottom of the deck ya. Di sini ada Raja Wajik, Raja Wajik. Kemudian clue-nya ada 4-2 ya. Terus kita tebar kartunya, Rida taruhnya sebagai perwakilan dari perasaan dia ke kamu ya. Edisi bertanya dalam hati, ada apakah Edisi bertanya dalam hati, tuluskah dia mencintaimu? Ada apakah di balik kata-kata cintanya ya. Ada di sini perwakilan untuk perasaan dia ya. Ada King of Cup, ada King of Cup. Kemudian ada 2 tongkat. Terus kemudian ada 4 tongkat ya. Dan ada Pack of Cup. Sekarang untuk klarifikasinya ada 2 koin. Kemudian ada The Hermit. Dan kemudian ada Queen of Swords. Queen of Wands. Terus kemudian ada The Strength. Oke. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada Wajik atau Raja Wajik atau King of Diamond. Di sini diartikan sebagai seseorang pria yang berambut pirang ya, keras kepala ya. Dia sangat keras kepala dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian berdealing dengan elemen air ya, dan elemen api, yaitu elemen api Aries, Leo, dan Sagittarius. Sedang elemen air adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Pribadinya ya, dia ini seseorang yang ambisius ya, seseorang yang ambisius. Kemudian clue-nya ada 4-2. Di sini digambarkan sebagai sebuah perubahan tetap ya, perubahan tetap atau membahagiakan, tetapi membahagiakan perubahan yang membahagiakan, gitulah bahasanya alisnya ya. Akan terjadi perubahan yang membahagiakan ya. Tapi bisa juga diartikan sebaliknya. Di sini bisa diartikan kemunduran, terus kehilangan, atau bahkan
perampokan. Nanti kita ulik ini yang mana gitu ya. Oke ya, kita mulai dari perasaan dia diwakili oleh tarotnya ya. Gambarannya ada seperti ini. Galau, dia saat itu sedang galau, sedang sangat galau ya. Edisi bertanya dalam hati, teruskah dia mencintaimu? Ada apakah di balik kata cintanya? Jadi sekarang lagi galau, dia lagi menghadap ke depan ya. Mungkin kalian nggak chat kan, mungkin kalian nggak chat ya. Ini kan digambarkan sebagai internet ya. Kamu nggak chat mungkin, ayo kenapa? Atau dia nggak chat ke kamu ya, makanya galau. Di sini ada galau dia. Dia sangat mencintai kamu. Dia menunggu kamu untuk dicat, tapi kamu nggak ngasih kabar, nggak ngasih apa namanya tanda-tanda itu masih ada apa enggak. Ya kamu nggak ngasih tanda-tanda itu, jadi dia bengong aja, nungguin HP dia, nungguin HP. Ini orang kemana kok nggak ngecat, apa sakit apa sehat, apalagi sama siapa gitu ini. Dia sama memegang erat tongkatnya, kamu ya, kamu yang dipegang eratnya. Ya, ini orang lagi galau nungguin cat kamu. Kalian mau menikah ya? Di sini ada rencana pernikahan. Kalian pasti mau menikah ini. Ya, makanya dia malah dak-dikduk nunggu kabar kamu, kok nggak datang-datang, ini orang kemana ya, kok nggak ngabarin, padahal kan sebentar lagi kita mau nikah gitu. So sweet. Itu yang buat mau nikah, yang udah pengen mau nikah dan direncanakan mau nikah ya. Dia menunggu kamu ya, sepertinya kalian mau menikah deh ini. Tapi kenapa di sini ada keraguan-raguan ya? Ini tawaran cinta, tapi dia nggak tahu perasaannya loh. Apakah pasangan kamu seperti ini? Dia masih ragu-ragu untuk hubungan ini. Apa ragu-ragu untuk menikah? Bisa jadi mungkin dipertimbangkan secara materi ya. Enggak sih, ini kenapa jadi ini enggak ada orang lain kan? Enggak ada. Apa ini ya? Dia, kamu kayaknya yang bahagia ya, tapi dia galau. Dia galau menunggu chat dari kamu, menunggu kabar dari kamu. Apa ini LDRan? Kalian udah berkomitmen untuk menikah hari ini atau beberapa bulan lagi, tapi tiba-tiba kamu nggak ada kabar karena apa nggak tahu ya. Ya, hanya dia ragu-ragu loh di sini. Cobalah kamu kasih kabar kalau kamu yang diharapkan orang ini. Kalau kamu yang nonton, dia yang nungguin kamu. Ya, apa kamu ada cinta lain? Atau akan dipertimbangkan lagi, pernikahannya akan ditunda gitu karena apa namanya, lagi pandemik gitu. Ini ada kegalauan menunggu sesuatu, menunggu kabar, menungguin WA lah zaman sekarang kan ya. Ya, ada apa? Kok jadi seperti ini? Ada The Hermit loh di sini. Isolasi. Oh ya. Kalian mungkin lagi pulang dari luar negeri atau dari mana, tetapi karena musim seperti kan harus diisolasi dulu. Dan ya, kalau dari luar negeri sana kan isolasinya di Jakarta ya. Kalau yang dari luar negeri itu kayak TKW, kayak apa itu, isolasinya di Jakarta 2 minggu ya. Mungkin itu tuh, kamu nggak kasih kabar gitu, nggak sempet kasih kabar, dia nunggu ya, dia udah mau menikah. Jadi membuat semua ini membuat dia ragu gitu loh, apa kamu tuh di sana baik-baik saja, apa kamu tuh ada cinta yang lain gitu ya. Dia kurang mengerti, ya. Nanti kabarin deh, jangan begitu, nggak bagus, dianya nungguin aja ya. Takutnya kalian nanti malah kelain hati kan ini. Dia tuh curiganya seperti itu. Ini makanya di sini ada juggling ya, ada juggling itu timbang-timbang sama timbang-timbang sini ya, untuk mencari kestabilan. Ini ada isolasi, di situ ada yang diisolasi ya, atau lagi mengisolasikan diri ya, atau iya itu
kamu itu juga dipikirkan ya di sini ya sebagai seseorang apa namanya ya. Jadi kamu harus kasih ketegasan. Di sini tuh ada dalam itu isolasi, ini diartikan sebagai isolasi ya, atau merenungkan diri atau bertapa, tapi bisa juga diartikan sebagai bijaksana atau perjalanan hidup ya. Perasaan dia apa? Galau. Dia merasa ragu-ragu untuk bicara dengan kamu karena kamu gak kasih kabar, sedang kalian punya rencana untuk menikah. Tiba-tiba dia itu ragu-ragu gitu. Kenapa? Karena sejatinya dia membutuhkan seseorang yang seperti ini. Dia lagi mengisolasikan diri ya. Rasanya apa? Ada apa di balik kata cintanya? Ya dia lagi labil, belum stabil ya. Makanya dia nggak datang ini di pernikahan, nggak kasih kabar kamu. Atau kamu sebaliknya, ini kamu yang nungguin dia gitu, nggak ngasih kabar tentang keadaan dia, tentang kenapa dia belum pulang, udah waktunya, udah deket dengan waktunya pernikahan yang akan dilangsungkan ini ya. Kalau untuk LDR ya memang orang luar negeri kan agak kesini tuh agak susah dulu, ke Indonesia itu harus diisolasi dulu, tidak bisa langsung pulang ke rumah ya. Punya dia ingin menegaskan hubungan ini menegaskan hubungan ini. Terus ada apa sih di balik kata cintanya itu? Ya cinta. Orang kamu mau diajak nikah kok, kamu yang aja yang kasih kabar tiba-tiba, dia kan nungguin aja. Kamu ngerti nggak kalau kamu mau diajak nikah? Enggak. Ya ampun, ya udahlah nikah sama Mendes aja lah. Dia akan memberikan ketegasan sama kamu karena kamu adalah semangatnya anak kamu, ada seseorang yang lembut, seseorang yang dihidam-hidamkan oleh si dia ya. Kamu itu adalah penentuan akhir dari pilihan-pilihan dia selama ini. Kamu adalah sesuatu kenyamanan untuk emosional dia gitu. Dia nyaman bersama kamu ya. Jadi apa dibalik kata cintanya ya, jadi cinta beneran malah itu mau mengajak kamu ke jenjang pernikahan. Tapi kenapa kamunya nggak kasih kabar? Tuh dia galau ya, dia nungguin kabar dari kamu ya. Oke. Gitu ya. Iya, dia sayang, dia cinta, cuman saat ini dia galau karena apa, niat dia untuk berhubungan menjadi level pernikahan di sini itu ternyata itu kok tiba-tiba kamu nggak kasih kabar gitu loh. jadinya harus cari keseimbangan lagi dong ya kan. Ini kestabilan, cari lagi sama dia. Ini kan pencarian tuh, lihat ya, lampu untuk mendapatkan pencerahan. Dan dia akan menegaskan bahwa kamu adalah orang yang dia sayang dan kamu harus menikah dengan dia. Itu kalau kamu mau. Soalnya di sini dia juga kadang-kadang ragu-ragu dengan tingkah laku kamu itu loh. Kamu tuh serius apa enggak sih, aku tanya sekarang. Kenapa sih Des kok jadi emosi? Ya enggak, di sini kan orangnya sepertinya jadinya emosi, bukan emosi, dia jadinya kesian gitu loh. Dia itu galau nungguin kamu nggak kasih kabar kemana aja, nggak punya kuota Des. Oh ya udah, nggak punya kuota, bilang ke dia pakai apa, SMS, beli pulsa goceng, langsung SMS dia, saya aku kirimin kuota ya, maaf selama ini nggak apa. Mendes ketawa tuh karena ini file ini menyenangkan tahu. Ada seseorang yang galau nungguin chat gitu loh. Dia pengen ngebet, pengen nikah, yang mau diajak nikah malah nggak ngecat karena nggak ada kabar. Dia lagi galau. Ada aja sih. Nggak usah galau, usah ini di sini Mendes nganggur. Ada Dermit, ini suatu isolasi. Aku tebak kalau ini LDRan, kamu lagi pulang perjalanan pulang ke rumah itu mau melangsungkan pernikahan, itu kamu lagi diisolasi di Jakarta. Tapi kamu nggak ngasih kabar gitu aja ya. Kalau yang udah mau menikah ya, kalau bukan LDRan itu tapi di dalam negeri aja gitu, itu kenapa nggak kasih kabar padahal udah mau menikah? Kayaknya dia mau bikin surprise deh buat kamu, nanti tiba-tiba pakai baju pengantin datang ke rumah kamu di saat udah rame-rame gitu, udah ada pesta di rumah itu kan, udah
ada orang rame membantu ya, ada itu tinggal si dia datang udah pakai baju pengantin. Gitu ya Des, serius dikit dong Des. Iya kamu ini, dia itu di balik kata cintanya itu memang benar-benar serius sama kamu, tapi kamunya yang nggak serius, kamu nggak kasih kabar, atau malah kebalikannya juga bisa, ini kan bisa vice versa gitu ya, atau kamunya yang udah serius gitu, dia juga serius di sononya juga serius, cuman nggak kasih kabar aja tiba-tiba, mungkin akan terjadi sesuatu yang surprise ya kan. Karena di sini kan ada apa namanya, sebuah perubahan gitu loh, tetapi perubahan yang membahagiakan ya itu mungkin ya kan. Aminin dong, amin. Aduh, nungguin catatan dari doi nggak dia datang, dia bengong aja sampai galau. Galau apa segalon. Lihatin matanya, kesian ya. Oke, nanti kalau nggak mau buat mendes aja lah. Wah, enggak ding. Oke ya, cukup sekian. Belum Des, kamu ini ngaco. Keburu mau kemana sih Des? Enggak kemana-mana. Tapi sudah bahagia kan, udah selesai kan, nggak usah dipakai goalback kan. Ini udah jelas selesai. Cuma masalahnya kan, tahu nggak punya kuota atau tahu karena ingin bikin surprise, nggak tahu ini. Salah satu di antara kalian itu nggak kasih kabar tiba-tiba, padahal pernikahan udah deket gitu. Kandes ini ngapain? Udah bahagia masih aja perlu saran kayak apa? Masih perlu saran ya. Oke lah nih, aku siapkan sarannya. Orang udah jelas ini nungguin, coba masalahnya nggak kasih kabar, mungkin karena kamu nggak punya kuota atau karena memang mau bikin kejutan gitu. Jadi kamu ada ajak nikah, dia bikin galau gitu, siapa tahu kan. Nggak usah dijabarkan sama Mendes di sini kan, kamu orangnya suka kejutan kan. Si dia itu cinta banget sama kamu sayang. Aduh, udah cinta banget makanya nggak ada WA ya, dia tungguin aja, dia bengong di atas pempang no. Dia berdiri di atas empang, itu empang apa danau sih nggak tahu dah, pokoknya dia lagi berdiri ngeliatin aja ke depan. Sayang, kamu kemana? Kok nggak ada kabar? Jadi saling menghormati ya, kalau dia nggak chat atau kamu yang misalkan kamu yang nunggu chat, dia nggak chat, itu ya berarti ada sesuatu. Jadi jangan marah, hormatin aja ya. Tanya aja, bang apa nggak punya kuota sih bang? Nomor 3 lucu sekali. Kocok kartu ya, aku kocok kartu tentang perasaan dia ya. Kenapa ya kok dia galuh hanya nungguin chat, kok nggak nungguin nggak nungguin wesel aja, nggak nungguin transferan. Cuma dia aduh apa ya, nomor 3 ini kalau diimajinasikan gitu ya, cuma nungguin chat aja sampai segini galonya gitu loh, sampai galau. Sampai berdiri di depan danau itu cuma galau doang, nungguin chat. Di sini juga galau, duduk termenung liatin ke depan aja ya kan aneh gitu loh, cuma nunggu chat. Kok ya nunggu tuh transferan gitu yang agak berat dikit. Strength, oh iya, kelembutan yang didapat dari kamu itu sungguh membuat dia jatuh cinta setengah mati, sehingga dia sayang banget sama kamu ya. Kalau dia bilang cinta, memang benar-benar dia cinta, bukan main-main gitu ya. Kamu juga nggak boleh main-main ya, ngerti nggak? Iya Des. Aku buka pesan yang nomor 4. Bukan. Salah paham dalam hubungan cinta ya, jangan sampai salah paham nanti gara-gara nggak kasih kabar kamu terus berinisiatif memikirkan sendiri atau menyimpulkan sendiri, itu namanya nanti terjadi salah paham ya. Ya udah, ikutin aja, tungguin aja dengan penuh kesabaran. Nah, dia mungkin ada alasan ya kan, seseorang itu melakukan kesalahan atau melakukan tidak mengabari atau tidak memberikan omongan apa, itu pasti ada alasannya. Mungkin dia akan mau memberikan sesuatu yang mengejutkan, atau memang dia nggak ada kuota, atau memang ada alasan lain gitu ya. Jangan sudah tiba-tiba kamu kenapa dia tuh cinta sama kamu tuh kan. Aku tanya pada word of ampunya, pesan alam buat kamu ya. Kamu yang nungguin chat ya, apa dia yang nungguin chat? Kamu mesti ngakak ya, ngakak gitu.
apa orang memang sengaja des aku nggak cat dia biar dia itu kelimpungan. Kelimpungan sama calon pengantin kok kelimpungan. Mau menikah loh ini tahu kapan, tapi dia udah benar-benar seneng itu nomor 3 itu. Aku aja mau Mendes mau apa mau. Yang baik-baik mau, kalau yang buruk-buruk nggak mau. Aduh, nomor 3 aduh, nah, jangan senyum-senyum, ketawa aja ngakak. Ketawa itu bisa melepaskan energi negatif, termasuk nangis itu juga bisa melepaskan energi negatif yang ada di badan kita ya. Jadi kalau dengan menangis, dengan tertawa itu kita sepertinya tuh plong gitu ya kan, ya enggak. Kalau enggak ya berarti luar biasa tuh kan. Dua hati bertemu ya, satu sama satu. Selain dia cinta, kamu juga cinta di sini tuh. Orang mau menikah kalau nggak cinta bagaimana ya kan? Mana ada nikah tanpa didasarin cinta, kecuali si itu apa namanya yang di cerita Amir itu, Hamzah itu apa sih, Siti siapa, lupa aku, udah lama banget ya nggak jadi anak SMP. Iya, yang sama menikah dipaksa itu. Karena aku lihat dulu di buku ya, aku agak lupa nih, aku kan udah lama nggak sekolah jadinya lupa. Lingkaran komit, kalian ini udah berkomitmen ya, sangat kuat ini ya untuk mengakhiri suatu hubungan, untuk menjalani hubungan baru, yaitu pernikahan ya. Bener deh, kalian memang jodoh. Jadi apa Des? Ya jadi dia cinta, bukan sekedar omongan saja, tapi kalau dia nggak bohong gitu. Jadi kalau kamu bertanya dalam hati, tuluskah dia mencintaimu, ya ada apakah di balik kata cintanya, ada di balik kata cintanya itu ada keseriusan, ada niat baik untuk hubungan kalian gitu ya. Jadi hargailah dia. Kalau ada sedikit salah paham ya jangan langsung diponis, langsung dimarah-marah ya, jangan kita rembuk lagi ya, dimaafin kalau cuma sedikit. Kalau banyak ya tetap aja dimaafin, kalau kebanyakan banget ya udah tinggalin aja ya, jangan pusing gitu ini, oke. Oke, yang pilih file nomor 3 ya, itulah ulikan dari tebaran kartu tarot yang mewakili perasaan dia ya. Jadi semoga menjadi pencerahan, menjadi motivasi kamu ya yang mengalami ini ya. Semangat, senyum aja, apa ketawa boleh ya. Kalau punya kota cepet-cepet jadi di WA, takutnya nanti dia malah pergi ninggalin kamu, nggak jadi nikah kan kamu rugi sendiri. Kecuali kamu nggak cinta mah ya udah bilang aja aku nggak cinta, kita nggak usah nikah gitu. Mendes ini kalau ngomong plus iya emang gitu kenyataan berdasarkan dengan fakta. Kenapa ya, cinta itu kan nggak bisa dipaksa. Hubungan itu kalau dipaksa hasilnya kayak apa, jangan oh iya aku tahu, Siti Nurbaya ya. Ya kan, jangan sampai ya nggak ada unsur kepaksaan. Oke, Siti Nurbaya udah selesai. Kita cukupkan sekian dulu ya. Ada kata-kata salah itu adalah milik Mendes, kalau ada kebaikan dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini hanya bisa apa sih, bisa bersandar kepadanya untuk menyerahkan semua hidup ini kepada dia, tidak ada yang lain ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya yang pilih file nomor 3, likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi. Oh iya, tolong bisa ke teman-teman, siapa tahu nanti bisa kita berjodoh ya, kita bisa bertukar pikiran ya kan. Oke, terima kasih sekali. Selamat beraktivitas ya. Ini kan Mendes di pagi hari ya, jadi kalian nanti siang kemudian menjemput aktivitas dengan semangat 45 ya. Semoga apa yang kalian harapkan tercapai ya, dijabah Allah. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.